Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah, Kitabul Haid. Penulis rahimahullah berkata, Kitabul Haid. Kitab di dalam bahasa Arab artinya kumpulan. Kitab di dalam bahasa Arab artinya kumpulan. Kitabul Haid adalah kumpulan hukum-hukum seputar haid. Kitabul Haid adalah al-jami' li ahkamil haid, kumpulan hukum-hukum seputar haid. Sebelum kita membacakan bab-bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, terlebih dahulu kita menyebutkan muqaddimah tentang masalah haid, karena permasalahan haid adalah permasalahan yang sangat penting. Yang pertama, definisi haid. Apakah definisi haid? Definisi haid adalah sayalan ad-dam min farjil mar'ah fi ayamin ma'lumah. Definisi haid adalah mengalirnya darah dari kemaluan wanita, mengalirnya darah dari kemaluan wanita fi ayamin ma'lumah, pada waktu
waktu-waktu tertentu. Definisi haid adalah mengalirnya darah dari kemaluan wanita pada waktu tertentu. Ada yang haidnya di awal bulan, ada yang di pertengahan, dan ada pula yang di akhir bulan. Jadi antara wanita satu dan yang lainnya tidak sama waktu haidnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri darah haid. Ciri-ciri darah haid: sakhinun ghairu raqiqin karihatur raihah. Ciri-ciri darah haid adalah kental, tidak encer. Ciri-ciri darah haid: sakhinun ghairu raqiq, kental dan tidak encer. Karihatur raihah, baunya sangat menyengat, baunya menyengat. Kariha itu baunya tidak enak lagi menyengat. Apa baunya? Apa? Amis gitu ya? Anyir. Karihatur raihah, baunya yaitu anyir, sangat menyengat. Ghairu jamid, tidak membeku, tidak beku. Itu ciri-ciri darah haid: kental dan tidak encer. Karihatur raihah, baunya menyengat dan juga tidak membeku. Kemudian pembahasan berikutnya, aqallu muddatihi, aqallu muddatil haid, batas minimal haid. Batas minimal haid, ini batas minimal keluarnya darah haid. Tidak ada dalil yang menjelaskan batas minimal keluarnya darah haid. Tidak ada dalil yang menjelaskan batas minimal keluarnya darah haid. Ada yang yaitu secara umum wanita haidnya 1 pekan, ada yang 5 hari, mungkin ada yang kurang dari 5 hari. Bahkan disebutkan Al-Imam Al-Bukhari bahwasannya salah satu ulama salaf menyatakan apabila wanita haid selama 1 bulan itu 3 kali, maka ucapannya dipercaya. Jika ada wanita yang 1 bulan haid 3 kali, maka ucapannya dipercaya dan ditanyakan kepada keluarganya. Ini 3 hari suci. Kemudian yaitu mungkin sucinya 10 hari katakan, haid lagi, kemudian suci lagi. Sehingga apabila dia diceraikan suaminya, kemudian masa iddahnya 3 kali haid, kemudian masa iddahnya 3 kali haid,
maka setelah lewat 1 bulan selesai masa iddahnya. Kembali kepada pembahasan bahwasannya batas minimal keluarnya darah haid tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan batas minimal keluarnya darah haid. Kemudian yang berikutnya, aktsaru muddatihi, batasan maksimal keluarnya darah haid. Batasan atau batas maksimal keluarnya darah haid. Tidak ada dalil yang menjelaskan batas maksimal keluarnya darah haid. Tidak ada dalil yang menjelaskan batas maksimal keluarnya darah haid. Jadi tidak ada dalilnya. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari menyebutkan pernyataan Atha ibnu Abi Rabah. Al-Imam Bukhari menyebutkan pernyataan Atha ibnu Abi Rabah, imam besar dari kalangan tabi'in, menyatakan apabila wanita haid melewati 15 hari, apabila wanita yang haid sudah melewati 15 hari, hendaklah dia mandi dan sholat. Ini adalah fatwanya Atha ibnu Abi Rabah dan disebutkan Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Jadi wanita haid sudah 15 hari kok belum suci, maka dia menurut Atha hendaklah dia mandi dan hendaklah dia sholat. Jadi seakan-akan apabila melihat pendapat ini, apabila kita melihat pendapat ini, maka batas maksimal keluarnya darah haid berapa? 15 hari. Batas keluarnya atau batas maksimal keluarnya darah haid adalah 15 hari. Akan tetapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan tidak ada dalil, karena memang tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalil batas minimal, demikian pula tidak ada dalil batas apa? Maksimal. Mungkin di antara wanita ada yang haidnya 17 hari, tidak masalah. Adapun kenapa Atha mengatakan batas maksimal 15 hari, supaya sucinya tidak lebih sedikit daripada haidnya, supaya sucinya tidak lebih sedikit daripada haidnya. Ini pendapat juga. Ini juga pendapat. Maka wallahu taala alam, lebih utama pendapat yang menyatakan tidak ada batas maksimal keluarnya darah haid. Selama dia memiliki kebiasaan seperti itu, berarti dia masih dalam keadaan haid. Wallahu taala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya, mata tahurat al-haid, kapan wanita yang haid dikatakan suci.
Ini pembahasan yang penting. Jadi suaminya harus paham, istrinya juga harus paham. Bukan ketika sudah berhenti, yaitu tidak keluar darah, langsung dianggap sudah suci. Karena belum tentu wanita yang sudah tidak keluar darah haidnya lalu dikatakan suci dari haid. Maka kita harus memahami atau mengetahui tentang pembahasan ini. Mata tahurat al-haidu, kapan wanita yang haid dikatakan suci? Ada dua. Yang pertama, keluarnya qasah al-bayda, keluarnya cairan bening atau keluarnya cairan bening, cairan putih dari kemaluan. Keluarnya cairan yang berwarna putih dari kemaluan wanita. Ini dinamakan al-qassah al-bayda, cairan putih. Keluarnya cairan putih, dan wanita di antara mereka memiliki kebiasaan ini. Memiliki kebiasaan kalau suci keluar al-qassah al-bayda. Al-qassah al-bayda artinya cairan yang berwarna putih. Itu di masa terakhir haidnya keluar cairan tersebut. Berarti wanita tersebut dikatakan sudah suci. Berarti wanita tersebut dikatakan suci. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, la tastajalna, wanita berkata, wahai kaum muslimat, janganlah kalian tergesa-gesa, janganlah kalian tergesa-gesa hatta tarayinna al-qassata al-bayda'a. Janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat al-qassah al-bayda'a. Al-qassah al-bayda' yaitu cairan yang berwarna putih. Cairan putih itu seperti benang, kal khayt, seperti benang yang ada di celana wanita, celana dalamnya. Kalau keluar itu berarti tanda apa? Suci. Dan punya kebiasaan. Jadi wanita kalau kebiasaan sucinya keluar al-qassah bayda, ya suaminya enggak boleh guponi. Ya pada wis suci taga. Kepala saya ini pusing deh. Ya pusing ya, terserah sampean. Minum obat dulu. Istrinya belum suci, harus sabar sampai benar-benar suci. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui wanita sudah suci? Yang kedua, apabila sudah benar-benar bersih dari darah haid. Apabila sudah benar-benar bersih kemaluannya dari darah haid. Caranya dengan apa? Itu dengan memasukkan kapas ke bagian intim wanita. Kemudian kalau dikeluarkan, jadi kalau dikeluarkan yaitu kapasnya masih bening, kapasnya tetap bening, artinya ini sudah suci. Tapi kalau dikeluarkan masih ada kekuning-kuningan, masih ada kecoklat-coklatan,
berarti istrinya masih apa? Masih haid. Jadi wanita itu ada yang memiliki kebiasaan keluar al-qassah al-bayda. Ada yang tidak demikian. Ada yang tidak biasa mengeluarkan al-qassah al-bayda. Sehingga cara mengetahui sucinya jika benar-benar yaitu bersih kemaluannya dari darah haid. Ya apa cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dengan memasukkan kapas. Dengan memasukkan kapas ke dalam bagian intim wanita. Kemudian dilihat, kalau masih ada kekuning-kuningan, sampean beritahukan kepada suami, lu mas tonton si kuning, sampean sabar dhisik. Lu mas si coklat, sampean si coklat wis gereng koyo ngene. Jadi coklat dulu, kemudian kekuningan, baru setelah itu bersih. Jadi awalnya masih ada keluar yaitu kecoklat-coklatan yang ada di di celana dalam. Kemudian celana dalamnya sudah kering bener. Kalau kering sampean jangan gembira dulu, si turun. Masih belum tiba saatnya. Yaitu sampai benar-benar bersih. Kapan benar-benar bersih? Yaitu apabila keluar al-qassah al-bayda. Itu keluar cairan putih seperti benang, sret. Nah, itu berarti kalau keluar qassah bayda tanda dia sudah apa? Suci. Yang kedua, sudah benar-benar bersih kemaluannya dari darah haid. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan memasukkan kapas atau kain yang berwarna putih ke bagian intim wanita, kain putih. Nah, kalau kainnya hitam ya kakek toh. Kain berwarna putih. Setelah itu dikeluarkan, ternyata putih bening. Berarti sudah apa? Suci. Kalau masih ada kuning, ini sufra, berarti masih haid. Kalau ada kecoklatan, berarti namanya kudrah, masih wanita tersebut masih haid. Jadi siapa yang mengumpuli istrinya dalam keadaan haid, maka dia telah melakukan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mengumpuli istrinya di saat haid atau mengumpuli istrinya di lubang belakang, di duburnya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah ini bukan masalah sepele. Makanya kalau ada pelajaran tentang haid harus fokus supaya nanti kalau ada yang tidak jelas, tidak paham, ditanyakan. Karena kesalahannya fatal. Bisa jadi wanita sholat tapi dia dilarang sholat karena permintaan suaminya tadi, gereng saja tadi. Suaminya sudah tidak sabar, akhirnya ya wis neng tak sholat sampai buponi ae. Wis tak sholat neng tak sholat di sini. Nah, bukan di situ. Sholat itu ada waktunya. Maka sholat wanita yang sedang haid tidak apa? Tidak sah. Harus sabar karena Allah mentakdirkan wanita seperti itu. Dan wanita itu ada yang haidnya lama dan ada yang haidnya sebentar. Kapan kita mengetahui? Kita akan mengetahui kalau kita menanyakan wanita. Ada yang kebiasaannya 1 pekan, ada yang 5 hari, ada yang
15 hari. Seperti itu, ada yang 1 bulan haid 2 kali. Ada yang 1 bulan haidnya 2 kali. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada wanita yang haidnya 1 bulan 3 kali. Jadi masing-masing sesuai dengan kebiasaannya. Masing-masing sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya. Idza tahurat fi waqtil asri wal isya. Jika wanita suci di waktu asar dan di waktu isya. Jika wanita suci di waktu asar atau di waktu isya, maka wanita tersebut sholat duhur dan sholat asar jamak takhir. Apabila wanita suci di waktu asar, maka dia sholat duhur dan asar jamak takhir. Sholat duhur 4 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 4 rakaat, namanya jamak takhir. Apabila suci di waktu isya, maka dia sholat maghrib dan isya jamak takhir. Kalau suci di waktu duhur, nggak ada masalah. Jangan dijamak antara sholat subuh dengan sholat duhur. Tidak ada jamak sholat subuh dengan sholat apa? Duhur. Kalau suci di waktu subuh, ya sholat subuh saja. Kalau suci di waktu sholat duhur, ya sholat duhur saja. Kalau suci di waktu asar, sholat apa? Duhur dan asar. Kalau suci di waktu maghrib, sholat apa? Maghrib saja. Tidak perlu sholat asar sama maghrib, karena tidak ada jamak asar dan maghrib. Kalau suci di waktu isya, sholat maghrib dan isya di waktu isya jamak apa tadi? Jamak takhir. Ini mana dalilnya? Ini mana dalilnya? Yang pertama, ini adalah fatwa Abdurrahman bin Auf dan fatwa Abdullah ibnu Abbas. Fatwanya Abdurrahman ibnu Auf dan fatwanya Abdullah ibnu Abbas. Kemudian tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan ini adalah fatwa mayoritas tabi'in. Ini adalah fatwa mayoritas tabi'in. Fatwanya Mujahid, kemudian Tawus, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Zuhri. Kemudian ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita sudah menyebutkan tadi dalilnya. Ini adalah fatwanya sahabat. Dan sahabat apabila berfatwa, kemudian tidak ada yang menyelisihinya, maka fatwa sahabat itu hujjah. Bukan sekedar pendapat, tetapi itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena qaulus sahabiyyi hujjah. Ucapannya sahabat itu hujjah. Apalagi tidak ada yang menyelisihinya. Kalau sahabat masih ada yang menyelisihinya, kalau ucapannya sahabat ada yang menyelisihinya, maka kita masih menimbang mana pendapat yang lebih mendekati dalil, mana pendapat yang ada dalilnya.
Seperti kemarin ada debat tentang tayamum antara siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud. Kalau menurut Abu Musa al-Asy'ari, siapa yang junub kemudian tidak ada air, maka dia apa yang dilakukan? Tayamum. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, jangan tayamum sampai ketemu air. Ini sahabat dengan sahabat. Padahal lebih luas ilmunya siapa? Ya lebih luas Abdullah bin Mas'ud. Tetapi dalam hal ini Abu Musa al-Asy'ari punya dalil. Maka dalil itu mengalahkan siapapun juga. Dalil itu mengalahkan siapapun juga. Sehingga pendapat yang lebih kuat dari perselisihan Abu Musa dan Abdullah bin Mas'ud di dalam bab tayamum lebih kuat, yaitu pendapatnya Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa al-Asy'ari membawa dalil. Karena Abu Musa al-Asy'ari membawa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ammar ibnu Yasir. Adapun tentang masalah ini, tentang masalah wanita yang haid apabila suci di waktu asar atau di waktu isya, tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi. Kalau ada sahabat lain yang menyelisihi, baru ditimbang mana yang mendatangkan dalil. Karena tidak ada yang menyelisihi, maka ucapannya sahabat itu hujjah. Artinya ucapannya sahabat itu seperti dalil. Kenapa? Karena kita diperintahkan mengikuti sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat pun berselisih antara satu dan yang lain. Kalau mereka berselisih, maka kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dengan dalil, lebih dekat dengan dalil. Tapi kalau mereka berfatwa kemudian tidak ada yang menyelisihinya, maka fatwa mereka itu hujjah. Fatwanya sahabat itu hujjah. Maka dalam hal ini wanita yang suci di waktu asar, dia sholat duhur dan asar jamak apa? Jamak takhir. Wanita yang suci di waktu isya, maka dia sholat apa ya ikhwah? Sholat maghrib dan isya jamak takhir. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya, al-hamilu la tahidu ghaliban. Wanita yang hamil itu tidak haid. Wanita yang hamil tidak haid ghaliban, mayoritasnya. Jadi kalau kita bisa mengatakan mayoritas wanita yang hamil tidak haid. Jadi wanita yang hamil kalau keluar darah, maka darah apa ini? Darah istihadah. Ini dilihat dari keumuman wanita. Ini dilihat dari keumuman wanita. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Wanita yang hamil masa idahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Ya kalau haidnya apa? Haidnya wanita hamil bukan haid, itu darah istihadah. Wanita yang hamil kemudian keluar darah
maka darahnya adalah darah istihadah. Kenapa? Karena umumnya mayoritas wanita yang hamil tidak haid. Akan tetapi kondisi pengecualian ada wanita yang kebiasaannya atau kebiasaan keluarganya walaupun hamil tetap haid, maka dia dihitung haid. Jadi kalau teratur ya, setiap awal bulan keluar darah, bulan pertama, bulan kedua darah, bulan ketiga terus, maka dia ini pengecualian dia. Berarti dia selama haid meninggalkan sholat walaupun hamil. Itu jika ada demikian, yaitu haid yang teratur, benar-benar haid. Tapi kalau kadang-kadang keluar bercak-bercak sedikit di saat hamil, maka darah yang keluar adalah darah istihadah, bukan darah apa? Bukan darah haid. Jadi pembahasan ini menyatakan keumuman wanita, mayoritas wanita apabila hamil tidak haid. Karena Allah Subhanahu wa taala merubah darah haid menjadi apa? Menjadi apa kira-kira? Menjadi makanan, menjadi nutrisi untuk janin. Jadi Allah Subhanahu wa taala merubah, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Allah merubah darah haid menjadi nutrisi bagi janin. Demikian. Maka wanita yang hamil itu tidak haid. Wanita yang hamil itu tidak haid. Akan tetapi kondisi khusus pengecualian, dan ini nggak pernah kita jumpai dan jarang dijumpai, itu wanita hamil tetap setiap bulan haidnya tetap haid. Maka apabila demikian, dia mengambil hukum wanita yang haid walaupun dalam keadaan apa? Hamil. Tapi harus mengetahui waktunya sama, darahnya tadi itu kental, kehitam-hitaman, kemudian baunya apa? Menyengat. Tapi kalau darahnya merah, encer, maka itu darah apa? Darah istihadah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian beberapa muqaddimah tentang yaitu seputar haid. Bab yang pertama, babun fi qawlihi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha. Dari Anas ibnu Malik bahwasanya orang-orang Yahudi jika istrinya sedang haid, mereka tidak mau makan bersama istrinya. Walam yujami'uhunna fil buyut, dan mereka tidak mau mengumpuli istri mereka di rumah-rumah mereka. Artinya mereka tidak mau berkumpul. Jadi orang-orang Yahudi kalau istrinya haid diletakkan di belakang, karena haid itu najis, badannya najis, sehingga istrinya ditempatkan di belakang. Kalau ada kandang ya dikumpulkan sama kambing sama ayam. Kalau tidak ada ya pokoknya di kamar belakang. Ini tradisinya orang Yahudi. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adan, katakan darah haid itu najis, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istrimu ketika sedang haid. Artinya jauhilah hubungan badan. Jauhilah istrimu di saat haid. Artinya jauhilah hubungan badan. Kalau tidur bareng tidak masalah, makan bareng tidak masalah. Kemudian hidup bersama di dalam satu rumah dengan istri yang haid tidak mengapa, karena yang najis itu darahnya, tidak keringatnya, dan tidak pula badannya. Yang haid, yang najis itu darahnya. Yang najis itu darahnya, bukan badannya, bukan pula rambutnya atau keringatnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kalian mendekati istri kalian sampai mereka suci. Artinya janganlah kalian mengumpuli istri kalian sampai suci. Kapan diketahui wanita itu suci? Kapan ya ikhwah? Satu, keluarnya cairan putih. Keluarnya cairan putih. Yang kedua, yaitu apabila benar-benar sudah bersih dari darah haid. Caranya dengan masukkan kapas atau masukkan kain itu. Tapi jangan sering-sering. Suaminya bukoni saja. Sek merah mas, sek merah sek ditakok loh. Berapa hari? Wis kan gak ketok loh, gak keluar darahnya gitu loh. Coba sampean periksa, sik merah mas, sampean anjene sampean top sampean itu. Demikian. Kemudian, faida tatahharna, apabila mereka sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, kumpulilah mereka dari yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukan segala sesuatu dengan istrimu. Silakan makan bareng, silakan mandi bareng, silahkan melakukan apapun dengan istrimu illa nikaha, kecuali nikah. Apa yang dimaksud kecuali nikah? Kecuali hubungan badan, yaitu suami istri. Kecuali hubungan badan, yaitu suami istri. Fabalagha dzalikal yahud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada orang-orang Yahudi. Faqalu, mereka berkata, ma yuridu hadzal rajul, apa yang diinginkan laki-laki ini? Apa yang diinginkan laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Tidaklah dia membiarkan salah satu urusan kita kecuali dia pasti menyelisihinya. Kecuali dia pasti menyelisihinya. Faja'a Usaid ibn al-Hudair wa Abbad ibn Bishr. Usaid ibn al-Hudair dan Abbad ibn Bishr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah innal yahudu taqulu kada wa kada afala nujami'uhunna. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu mengatakan demikian. Itu mereka mengatakan engkau ini selalu menyelisihi orang-orang Yahudi.
Maka Abbad dan Usaid berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak mengapa mengumpuli istri-istri kita walaupun haid?" Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhananna an qad wajada alaihima. Sampai kami para sahabat mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usaid dan Abbad. Fa kharaja. Kemudian Usaid ibnu Hudair dan Abbad ibnu Bishr keluar. Fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah hadiah, yaitu satu bejana susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirimi hadiah oleh sebagian sahabat. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Usaid dan Abbad. Kemudian keduanya datang fasaqahuma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mereka minum susu tersebut. Fa'arafa allam yajid alaihima. Maka keduanya baru mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada kedua sahabat tersebut. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, darah haid hukumnya najis. Darah haid hukumnya najis. Adapun selain darah haid maka tidak najis. Adapun selain darah haid maka tidak najis. Seperti darah luka, darah habis nyeblek apa? Nyamuk, itu tidak najis. Yang haid, yang najis hanyalah darah apa? Darah haid. Jadi para sahabat itu sholat dalam keadaan terluka. Para sahabat sholat dalam keadaan terluka. Hasan al-Basri berkata, "Mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Para kaum muslimin, yaitu para sahabat, para tabi'in, selalu sholat dalam keadaan terluka. Kemudian orang yang mati syahid di medan perang, darahnya tidak boleh apa? Dibersihkan, tidak boleh dimandikan. Jadi langsung dikafani dengan pakaiannya yang penuh dengan darah. Karena darahnya akan datang pada hari kiamat seperti warna darah, namun lebih harum daripada minyak kasturi. Sekiranya darah itu najis, maka mereka yang mati syahid wajib dimandikan karena keluar najis. Jelas ya? Ala khilaf. Ini khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya darah itu tidak najis kecuali darah apa tadi? Darah haid. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan bermesraan dengan istri yang sedang haid. Dibolehkan bermesraan dengan istri yang sedang haid. Jadi Nabi SAW bersabda, "Isna'u kulla syai'." Lakukan segala satu. Berciuman, bermesraan, silahkan. Yang tidak boleh hubungan badan. Yang tidak boleh adalah hubungan badan suami istri. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya,
badan dan keringat wanita yang haid tidak najis. Badannya dan keringatnya wanita yang haid tidak najis. Jadi yang najis itu hanyalah apa tadi? Darahnya saja. Badannya tidak najis, keringatnya tidak najis. Adapun orang Yahudi menganggap istrinya najis di saat haid. Jadi orang Yahudi yang najis menganggap istrinya apa? Najis. Karena orang yang Yahudi sendiri najis, yaitu najis apa? Akidahnya dan keyakinannya najis, sehingga mereka menganggap wanita yang haid itu najis. Dan umum di Palestina wanita Yahudi yang yaitu sedang haid diletakkan di belakang, dibuatkan gubuk kecil, diperlakukan dengan tidak baik karena dianggap najis, dianggap haid itu kotor, membawa celaka, membawa ini keluar darah haid ini tidak baik, kotor, najis, maka harus diasingkan. Demikianlah kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annas sunnata tufassirul Quran, bahwasannya sunnah menafsirkan Al-Quran. Bahwasannya sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Jadi Al-Quran menyatakan jauhilah istri kalian di saat haid. Apa ini yang dimaksud dijauhi? Kalau diartikan secara bahasa mungkin jauhkan jauh-jauh, buang ke negeri seberang, bisa jadi. Iya kan? Jauhkan istri kalian, jauhkan diri kalian dari wanita yang sedang apa? Haid. Kalau diartikan secara bahasa, bisa jadi orang Yahudi itu benar. Karena Allah memerintahkan fa'tazilun nisa, jauhkan diri kalian dari istri-istri kalian yang sedang haid. Tetapi Nabi SAW menafsirkan isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu dengan istri kalian, makanlah bareng, silahkan, dulang-dulangan, tidak mengapa. Karena tangannya istri yang haid itu tidak najis. Demikian, wanita yang haid itu tidak najis badannya, tapi yang najis itu darahnya saja. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dengan demikian sunnah itu menafsirkan apa? Al-Quran. Jadi kita tidak boleh memahami tafsir hanya menurut bahasa Arab saja, tapi harus dikembalikan yaitu kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, menyentuh wanita yang sedang haid tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita yang sedang haid tidak membatalkan wudu. Jadi istri kita sedang haid, lalu kita menyentuh tangannya atau kita berjabat tangan, maka tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Tidak batal wudu kita, tidak batal sholat kita. Kiranya kita sholat di samping istri yang sedang haid, maka apabila kita menyentuhnya, sholat kita tidak apa? Tidak batal. Menyentuh wanita atau menyentuh istri yang sedang haid tidak membatalkan wudu. Kemudian pelajaran berikutnya, ini tambahan faedah saja.
Wanita yang haid, wanita yang haid mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Wanita yang haid mendapatkan pahala seperti kebiasaannya di saat suci dengan niat. Wanita yang haid mendapatkan pahala seperti kebiasaannya di saat suci dengan niat. Artinya apa? Wanita apabila dalam keadaan haid sedih dia, ya Allah saya kepingin sholat asar tapi tidak bisa. Ya Allah kebiasaan saya puasa sunnah, kebiasaan saya sholat tahajud, kebiasaan saya sholat duha. Maka apabila wanita tersebut niat dia sedih karena tidak bisa sholat gara-gara haid, maka dia mendapatkan pahala seperti kebiasaannya di saat apa? Suci. Tetapi wanita apabila datang haid mengatakan alhamdulillah Brian, alhamdulillah libur lagi weekend. Iya. Karehi enak wis katangi maneh tidur puas sampai jam 6. Maka dia tidak dapat pahala di saat haid, ketinggalan pahala yang banyak sekali. Maka niat itu perkara yang sangat agung. Maka niat itu perkara yang sangat agung. Jadi wanita yang haid mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Orang yang sakit mendapatkan pahala seperti kebiasaannya di saat apa? Sehat. Orang yang safar mendapatkan pahala seperti kebiasaannya di saat mukim. Dengan apa? Dengan niat. Dengan niat dia sakit. Saya biasanya menghadiri majelis taklim, tapi saya sakit, saya sedih, saya tidak bisa ngaji, maka dia dapat pahala dengan niatnya tadi. Dengan niatnya tadi dia mendapatkan pahala. Demikian pula wanita yang haid, dia meninggalkan banyak ibadah, terutama sholat dan puasa. Terutama sholat dan puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti kebiasaannya di saat sehat. Dengan apa? Dengan niat. Bukan secara otomatis, enggak. Karena orang itu diketahui niatnya baik atau enggak. Kalau ada wanita guyang-guyu saja, alhamdulillah aku haid dan sampean kan jalan-jalan ae pegel aku nuruti sampean. Ya, Anda dapat pahala dia. Karena dia mendapatkan pahala melayani apa? Suaminya. Dapat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita. Ada beberapa waktu saya silahkan jika ada pertanyaan. Tafadhol Mas Agus. C merah. Selamat. Ya. Yang pertama dulu, satu-satu aja. Yang pertama, kapan wanita dianjurkan untuk memeriksa apakah dia sudah suci atau belum? Kapan dianjurkan memeriksa dan memastikan dia itu sudah suci atau belum? Dilihat dari kebiasaannya. Kalau kebiasaan haidnya 1 pekan, ya ceklah 1 pekan.
kebiasaan haidnya itu 1 pekan, baru 3 hari sudah dicek. Ini kelakuan suaminya ini. Bojone sing dosa ini. Nah, jadi lihat kebiasaan haidnya dulu. Kalau kebiasaan haidnya 10 hari, ya ceklah di hari yang ke-10. Ini dilihat dari secara umum. Kemudian kalau lebih detail lagi, kapan? Apabila sudah tidak keluar sama sekali, kering betul. Karena wanita yang suci dari haid itu awalnya masih ada kecoklatan, sudah pindah kecoklatan dari kekuningan, tidak ada sama sekali. Dibiarkan dulu 1 hari, tidak masalah. Jadi kalau celana dalamnya bersih ya, yang bagian dalamnya belum tentu apa? Bersih. Ketika celana dalamnya bersih, bagian dalamnya belum tentu bersih. Jadi banyak sekali wanita yang mengukur suci dari bersihnya celana dalam. Oh, tidak ada keterangan di dalam hadis kapan suci, ya tonton celana dalam, tidak ada. Suci itu dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman hatta yatuhurna, sampai keluar tuhur, sampai keluar at-tuhra. At-tuhra itu diartikan oleh para ulama, diantaranya Aisyah adalah al-qassata al-bayda, cairan bening. Ini lebih utama. Jadi sekiranya wanita punya kebiasaan seperti itu lebih afdol. Jadi 1 pekan kok belum keluar, ya tunggu, gak apa-apa. Tapi kalau nggak pernah kebiasaannya seperti itu, nggak pernah, maka baru diperiksa. 1 pekan nggak keluar sudah. Biasanya wanita itu hari pertama deras, kedua deras, kemudian yang ketiga sudah itu masih ada, masih dikit-dikit, kemudian 2 hari full tidak keluar sama sekali, diperiksa. Oh, ternyata dimasukkan kapas kok masih ada kecoklat-coklatan atau kekuningan, berarti dia masih apa? Masih haid. Tapi kalau pas dikeluarkan, dimasukkan kapas tadi, keluar warna kapas, tidak ada kekuningannya, tidak ada kecoklatannya, berarti dia sudah suci. Jelas ya Mas Agus ya? Jadi dilihat kebiasaannya dulu. Kemudian yang kedua dilihat kalau sudah benar-benar bersih. Kita kan 1 hari 2 hari tidak masalah. Kalau baru bersih pertama itu pasti belum. Hari pertama sudah kering. Oh, ini pertama kali kering. Oh, belum, itu masih di dalam masih ada. Masih ada kecoklatan atau apa? Kekuningan. Setelah kecoklatan, kekuningan. Baru setelah itu bening. Nah, kalau sudah bening berarti sudah suci. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua apa sih? Ya. Terjadilah pertempuran. Iya. Jadi apabila istri sudah sholat, maka suami wes saking gembiranya ini langsung saja, ya enggak berlepas diri ya, tetap saja kita istighfar saja. Tapi insya Allah kita tidak itu. Makanya perlunya ilmu tadi, pentingnya ilmu. Jadi istrinya, lo sampean kok sholat sih, dicek dulu sampean, tak ajari sampean itu diajari istrinya. Oh sampean masya Allah saya sabar mas. Iya. Biasanya sampean gak sabar mas. Iya. Jadi ajarkan dulu istrinya, ajarkan. Banyak loh teman-teman yang sudah ngaji belum paham masalah
kapan mengetahui istrinya suci dari apa? Haid. Maka itu perlunya sabar di dalam menuntut ilmu. Perlunya sabar di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau itu terjadi, insya Allah tidak. Tapi tetap saja kita terhitung khilaf, karena kita saking gembiranya tadi, saking gembiranya ternyata istri kita seperti itu. Tetapi yang perlu dipahami, apabila sudah keluar cairan bening, sudah keluar cairan putih, kemudian setelah itu keesokannya keluar kecoklat-coklatan lagi, ya ini nggak ada masalah, itu sudah suci, itu sudah dikatakan suci. Jelas ya? Kalau sudah diperiksa bening, nggak ada apa-apanya, kok setelah itu keesokan harinya kok keluar cairan kecoklat-coklatan, maka itu sudah dihiraukan. Tapi dilihat kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 1 pekan, ya sabar dulu. Kalau kebiasaannya 10 hari, ya 10 hari. Jadi hendaklah lebih utama sabar terlebih dahulu. Yang lain silahkan. Ya Bang Muhammad. Haid, iya. Melahirkan. Masa idahnya tetap melahirkan. Karena anaknya nanti kalau dia selesai masa idah. Jadi pertanyaannya, apabila wanita hamil kok haid? Jika ada. Kemudian dia diceraikan suaminya, masa idahnya sampai kapan? Masa idahnya sampai melahirkan. Masa idahnya sampai melahirkan. Supaya apa? Supaya di saat hamil tidak dikumpuli orang lain. Kenapa? Karena sperma itu nutrisi untuk anak. Sperma itu nutrisi untuk anak. Jadi kalau istri sampai hamil, banyak-banyak dikasih nutrisi. Nabi SAW bersabda, ini hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, fala yasqi zar'a akhihi. Janganlah menyirami tanah atau tanaman saudaranya. Maksudnya ini bahasa sindiran. Bukan kita tidak boleh menyirami tanamannya tetangga gitu, enggak. Tanaman pisang apa silahkan. Tapi yang dimaksud istri saudaranya itu. Apalagi dalam keadaan apa? Hamil. Tidak boleh. Karena yaitu sperma pertama itu penciptaan. Allah menciptakan. Tapi yang berikutnya itu mengandung vitamin. Seperti tanaman yang disirami. Seperti tanaman yang disirami. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menyirami tanaman saudaranya. Seperti itu. Tapi ini jarang terjadi. Jika ada, itu pun jika ada, itu pun khilaf di antara para ulama mengatakan, jika wanita itu keluar darah dalam keadaan hamil, darahnya darah apa? Istihadah. Insyaallah nanti kita pada pengajian berikutnya akan membahas tentang masalah istihadah. Ya. Larangan wanita yang sedang haid: 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Tawaf. Adapun membaca Al-Quran tidak mengapa. Tidak apa-apa insyaallah. Kalau memegang Al-Quran memakai sarung tangan lebih baik lagi, supaya tidak menyentuh secara langsung. Kemudian berwudu terlebih dahulu. Tetap berwudu. Wanita yang enggak, jadi wanita itu ketika dalam keadaan suci tidak membaca Al-Quran, dalam keadaan haid
ditanya, sampean kok gak ngaji? Saya lagi dapat. Dapat apa? Sampean aja gak pernah ngaji Al-Qur'an. Alasan lagi dapat. Jadi sebaik-baik amal bagi seorang muslim itu membaca Al-Qur'an. Dan orang muslim itu tidak najis. Dan seorang muslim itu tidak najis. Maka wanita yang haid insyaallah tidak mengapa, yaitu menghadiri majelis taklim. Terlebih dulu yaitu hendaklah berwudu sebelum membaca Al-Qur'an dan juga sebelum menghadiri majelis taklim yang ada di masjid. Wallahu a'lam. Silahkan. Selesai Bang Muhammad ya. Baik. Hah? Darah istihadhah tidak ada keterangan. Di kita meneliti panjang lebar, tidak ada keterangan. Yang jelas membatalkan sholat, membatalkan wudhu, keluarnya darah. Maka Nabi SAW memerintahkan wanita yang istihadhah wudhu setiap kali sholat, karena darahnya keluar terus. Apabila dia sudah wudhu kemudian sholat, dan di saat sholat darahnya keluar, tidak mengapa. Jadi apa hukumnya darah istihadhah? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan najis dan tidak ada keterangan tidak najis. Tidak ada keterangan najis dan tidak ada keterangan tidak najis. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan, wanita terkadang keluar flek lebih dari 2 pekan. Dan terkadang munculnya tidak rutin. Apakah termasuk istihadhah? Terkadang juga deras. Bagaimana kondisi seperti itu? Apakah perbedaan bau darah haid dan istihadhah? Jadi kalau masih 2 pekan, masih haid itu, berarti haidnya lama, tidak teratur. Sudah persis sekali, persisi. Tapi kadang-kadang keluar flek. Tetapi selama 2 pekan kalau diperiksa masih ada kecoklat-coklatannya, berarti dia masih keadaan apa? Haid. Jadi ada haid itu yang 15 hari. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada yang 17 hari. Kalau menurut Imam Bukhari, kalau sudah 15 hari ya selesai sudah. Walaupun keluar kecoklat-coklatan, bismillah. Tidak mengapa mandi dan sholat. Karena masalah ini khilaf diantara para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada perbedaan bau? Ada perbedaan. Yang pertama, darah haid itu hitam, kental, baunya menyengat. Darah istihadhah itu merah segar, kemudian encer, kemudian baunya tidak menyengat, tidak sama seperti darah haid. Jadi ada perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Darah haid itu kental, hitam, baunya apa tadi? Anyir. Kalau darah haid itu merah, darah istihadhah itu merah, cair, encer. Kemudian tidak baunya seperti darah biasa, tidak seperti darah haid. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah wanita yang haid dibolehkan masuk masjid? Tidak mengapa. Sudah dijawab tadi. Ketika sedang menimba ilmu di atas masjid, ternyata di belakang kita ada salat menjadikan kita sutra, tidak masalah. Jadi kita dijadikan sutra, orang yang sholat itu tidak masalah. Kemudian kiat-kiat menjaga agar seorang tidak terkena sihir atau pelet. Keterangan sudah baca Al-Quran, puasa, zikir pagi petang. Kalau sholat nyaman, di luar sholat hati
tertusuk-tusuk lagi. Kurang yakin. Jadi kalau sudah dilakukan, keyakinannya ditambah, belajar akidahnya dimantapkan, belajar tauhid, tawakal kepada Allah harus kuat. Kemudian diantara surat yang paling kuat untuk menghilangkan sihir adalah Al-Mu'awwidataini, Al-Falaq dan An-Nas. Coba baca terus Al-Falaq, An-Nas. Baca berapa? Terus. Kalau namanya diserang sihir, serangannya setiap hari. Bacaannya 1 pekan 1 kali, ya kita kalah. Bacalah Al-Mu'awwidataini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiupkan, usapkan terus, insyaallah akan hilang dengan sendirinya. Karena surat yang paling ampuh menghilangkan sihir adalah surat Al-Mu'awwidataini. Dan turunnya ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi, Labid Al-Aqsam. Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi. Kemudian turunnya surat Al-Falaq berkenaan dengan itu, berkenaan dengan disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita itu jangan takut. Kalau kita ini disihir kemudian takut, ya sudah, kita harus yakin. Walaupun mungkin ada kegelisahan atau ketidaknyamanan, tidak masalah, tapi mental semangat, mental kuat. Karena setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Itu harus kita yakini. Setan itu kalau kita takut tambah menjadi-jadi. Kalau setan itu senang orang yang takut. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya laki-laki dari manusia memohon perlindungan kepada laki-laki dari jin, jinnya tambah sombong. Jadi kita membaca zikir, membacanya dengan keyakinan atau dengan ketakutan. Sama-sama zikir, tapi beda antara satu dan yang lain. Sama-sama baca, yang satu yakin dengan pertolongan Allah, yang satu ini ya apa iki kok gak mempan belas wajahno surat Al-Baqarah padahal gak mempan. Ya yang gak mempan itu kitanya yang belum maksimal menggunakan. Sama-sama pedangnya loh. Ada yang memegang dengan keyakinan melawan musuh, satu lagi gemeter ya dintekno sama musuh. Sama-sama gamannya jagal, pinter sekali. Kita yang tidak bisa ya susah. Bukan berarti kalau sudah zikir sudah. Yang terpenting itu hati sebenarnya. Zikir itu bukan ibadah lisan saja, tapi ibadah hati. Kalau kita mengamalkan hadis ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sedangkan engkau yakin Allah akan mengijabahi doamu. Bahasa seperti itu. Saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, saya yakin, saya optimis. Tapi kalau kita tidak yakin, ya sesuai dengan perasaan kita. Jangankan kita, Nabi dan Rasul saja, kalau keyakinannya atau menuruti perasaannya, maka Allah menjawab sesuai dengan perasaannya. Nabi Yakub alaihissalam, ketika anaknya dibawa pergi, yaitu Nabi Yusuf, dibawa oleh saudara-saudaranya, dia perasaan tidak enak, ini anakku akan hilang ini. Maka Nabi Yusuf benar-benar hilang. Tetapi ketika Nabi Yusuf sudah hilang, Benyamin sudah hilang, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ya bani yadhabu fatahassasu bi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah
carilah Yusuf dan saudaranya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi kalau sudah putus asa, walaupun sampai baca Al-Baqarah 30 kali sehari, ya golekahan sampean. Tapi kalau kita baca dengan optimis, dengan semangat, dengan yaitu antusias, ayo setan, monggo sampean datang. Seperti itu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada setan, takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita baca dengan yakin, dengan semangat, dan kemudian dengan tawakal kepada Allah, Allah akan menghilangkan itu sekejap mata, insya Allah cepat akan hilangnya, itu cepat. Kalau tidak cepat hilang, ya harus sabar. Nabi SAW saja sembuh dari sihir 6 bulan. Tapi beliau yaitu putus semangat. Jadi sihirnya itu sangat kuat. Sampai-sampai Nabi SAW itu terbayangkan mengumpuli istrinya, padahal dia belum mengumpuli istrinya. Itu sihir yang paling kuat sudah. Jadi Nabi SAW sampai berhayal dia sudah mengumpuli istrinya, padahal dia belum mengumpuli istrinya. Hanya saja Al-Quran tetap dijaga oleh Allah, wahyu. Jadi Nabi SAW tersihir urusan dunianya, tapi ilmunya, wahyu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.